Syarat-syarat sebelum mempelajari maqamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa syarat yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari ilmul maqamat. Artinya syarat-syarat ini harus ada, harus kita tahu sebelum kita mempelajari ilmul maqamat. Syarat yang pertama, sebelum kita mempelajari ilmul maqamat, maka terlebih dahulu kita mempelajari ilmu tajwid. Kenapa? Karena ilmu tajwid ini merupakan dasar, merupakan asas, merupakan utama, sementara ilmul maqamat hanya pelengkap. Kemudian, tajwid ini merupakan acuan kita dalam melantunkan Al-Quran dengan maqamat. Apa yang harus kita pelajari dalam ilmu tajwid sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama, makharijul huruf. Yang kedua, ada sifatul huruf. Dan yang ketiga, ada al-mudud atau mad, panjang pendek dalam melantunkan Al-Quran. Kapan kita baca 2 harakat, kapan kita baca 4 harakat, kapan kita baca 5 harakat, dan kapan kita baca 6 harakat. Jadi ini 3 hal utama dalam mempelajari ilmu tajwid. Makharijul huruf, sifatul huruf, dan al-mudud atau mad. Kemudian yang kedua yang harus kita pelajari sebelum memasuki ilmul maqamat, ada yang kita sebut dengan at-tawazun, yaitu keselarasan dalam melantunkan Al-Quran. Jadi dalam melantunkan Al-Quran harus ada keselarasan. Yang dimaksud dengan keselarasan di sini adalah di saat kita melantunkan Al-Quran dengan tempo lambat, maka semuanya lambat. Di saat kita melantunkan Al-Quran dengan tempo sedang, maka semuanya sedang. Dan di saat kita melantunkan Al-Quran dengan tempo cepat, maka semuanya cepat. Jadi ada at-tawazun, ada keselarasan. Jangan di saat kita melantunkan Al-Quran dengan versi lambat, terkadang kita cepat, lambat, cepat. Jadi harus selaras. Karena jika tidak ada keselarasan dalam melantunkan Al-Quran, maka nanti dampaknya kemat atau panjang pendek dalam melantunkan Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam melantunkan Al-Quran, kita kenal 3 tempo. Yang pertama, ada yang kita sebut dengan at-tahqiq. At-tahqiq ini adalah tempo lambat. Yang kedua, ada yang disebut dengan at-tadwir atau tempo sedang. Yang ketiga, ada yang disebut dengan al-hadr atau tempo cepat. Tempo pelan atau at-tahqiq biasa kita gunakan dalam mujawad, atau biasanya kita melihat dalam musabaqah tilawatil Quran versi mujawad. Itu biasanya digunakan at-tahqiq atau tempo pelan. Biasanya seperti ini. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu ras. Misalnya kita nahawan, tempo tahqiq. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, itu contoh at-tahqiq atau tempo pelan. Kemudian ada at-tadwir atau tempo sedang. Contoh seperti ini. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Nah, itu tempo sedang atau at-tadwir. Jadi tempo sedang ini biasa kita gunakan saat kita lagi imam sholat atau saat kita lagi tadarus.
Jadi tempo ini sangat pas sekali saat kita lagi imam sholat. Jadi tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Kalau tempo pelan atau at-tahqiq kita gunakan saat kita imam sholat, makmumnya bisa tidur. Kemudian yang ketiga, ada tempo cepat atau disebut dengan istilah al-hadr, yaitu tempo cepat dalam melantunkan Al-Quran. Ini biasa kita gunakan dalam murajaah hafalan Al-Quran. Contoh tempo cepat seperti ini. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Jadi itu tempo cepat. Biasa kita gunakan saat kita murajaah hafalan. Yang perlu kita perhatikan dalam melantunkan Al-Quran dengan tempo cepat ini, jangan sampai tajwidnya ada yang ketinggalan. Jadi itu tadi 3 tempo dalam melantunkan Al-Quran. Ada at-tahqiq, yaitu tempo lambat. Kemudian ada at-tadwir, tempo sedang. Dan ada al-hadr, tempo cepat. Nah, setelah kita mempelajari tajwid, kemudian mempelajari at-tawazun atau tempo dalam melantunkan Al-Quran, sekarang saatnya kita mempelajari maqam atau irama dalam melantunkan Al-Quran. Irama dalam melantunkan Al-Quran yang perlu kita pelajari, untuk mempermudah mengingatnya, kita singkat dalam kata su, ni, a, bi, sih, rika. Saya ulang, kita singkat dalam kata su, ni, a, bi, sih, rika. Su, as-sod, soba. Su, ni, an-nun, nahawan. Su, ni, a, ain, ajam. Su, ni, abi, alba, bayati. Su, ni, abi, si, asin, asika. Su, ni, abi, sih, alha, hijaz. Su, ni, abi, sih, ri, arra, ros. Su, ni, abi, sih, ri, ka. Al-kaf yang terakhir adalah kurdi. Jadi 8 irama yang perlu kita pelajari dalam melantunkan Al-Quran. 8 irama ini atau 8 maqam ini sudah saya jelaskan semua pada video-video sebelumnya. Tinggal kembali ke sana. Dan bagi teman-teman yang belum sempat mempelajari 8 maqam atau 8 irama dalam melantunkan Al-Quran karena mungkin keterbatasan waktu, bisa langsung ke Instagram saya di sini. Di sana saya sudah saya sudah post sesingkat-singkat mungkin sesuai dengan permintaan teman-teman. Tiap videonya masing-masing durasi 1 menit. Di sana sudah ada kunci, contoh, dan cara menerapkan ke ayat Al-Quran. Tinggal ke sana atau nanti saya cantumkan linknya di deskripsi di bawah. Mohon maaf bila ada salah. Jangan lupa doanya buat saya agar senantiasa diberikan istiqamah, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan dilapangkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.